Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 3? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya. Yang mana kita masih di buku 3D tema 8 Praja Muda Karana. Dan kali ini akan kita bahas untuk tema 8 subtema 1 ya, tema 8 subtema 1. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini ya. Tema 8 subtema 1 pendamping pembelajaran 1 ya di hari ini. Ya, pendamping pembelajaran 1 di sini ada di halaman 99 ya. Untuk ayo berlatih di sini dimulai untuk muatan pelajaran SBDP KD 3.2 dan 4.2. Ini ada lagu ya. Karangan dari A.T. Mahmud dengan judul Merah Putih. Oke, langsung aja kita menuju ke ayo berlatih ya. Yang soal nomor 1. Adakah bagian lagu yang memiliki irama yang sama? Nah, kalau kita lihat di sini ya, di lagu ini yang memiliki irama yang sama yaitu ini ya, di baris pertama ada Mi, Re, Do, Sol. Mi, Re, Do, Sol ya. Jadi yang memiliki pola irama sama yaitu merah putih, merah putih. Nah, berarti Mi, Re, Do, Sol, Mi, Re, Do, Sol. Nah, itu ya. Ini yang memiliki pola irama yang sama. Oke. Di sini juga sudah saya tuliskan ya, Dede, untuk yang nomor 1 jawabannya. Nah, ini. Jadi yang nomor 1 itu lagu yang memiliki pola irama yang sama yaitu di sini ya, yaitu lagu Merah Putih, Merah Putih. Ya, berarti Mi, Re, Do, Sol, Mi, Re, Do, Sol. Maaf ini kurang fokus lah, ini udah fokus ya. Ini untuk yang soal nomor 1 ya. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2. Soal nomor 2 di sini ya. Nyanyikan lagu Merah Putih bersama 3 temanmu. Nyanyikanlah lagu dengan iringan tepuk tangan bergantian dengan kelompok lain. Beri penilaian dari nyanyian temanmu, koreksi pola irama dan tepukan tangannya jika kurang tepat. Lah, ini adik-adik bisa dipraktekkan ya sama teman-temannya. Oke, kita langsung ke muatan bahasa Indonesia ya. KD 3.9 ini ayo berarti di halaman 100. Nah, di sini ada teks makna lambang gerakan pramuka. Oke, di sini langsung saya baca aja ya, adik-adik. Makna lambang gerakan pramuka, tunas kelapa. Praja Muda Karana disingkat menjadi pramuka. Lambang pramuka adalah tunas kelapa. Lambang pramuka ini dipilih karena akar, batang, daun, dan buah kelapa memiliki banyak manfaat. Tunas kelapa dilambangkan sebagai tunas bangsa Indonesia. Anggota pramuka sebagai tunas penerus bangsa harus mengharumkan nama Indonesia. Tunas kelapa kokoh, artinya setiap anggota pramuka harus kuat menghadapi segala tantangan. Tunas kelapa bisa tumbuh di mana saja. Artinya setiap anggota pramuka dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Pohon kelapa tumbuh menjulang tinggi, artinya setiap anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Akar pohon kelapa tumbuh kuat dalam tanah, artinya setiap anggota pramuka memiliki keyakinan dan tekad yang kuat untuk menggapai cita-citanya. Ya, jadi untuk teks tentang tunas kelapa ya sebagai lambang gerakan pramuka. Nah, langsung kita ke soalnya ya. Berdasarkan teks di atas, kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, tulislah makna kata-kata yang tercetak miring pada teks di atas. Nah, kata-kata yang tercetak miring di sini ya. Ini ada kata lambang ya.
kemudian ada kata tunas, ada kata akar. Nah, ini ada 3 ya, di paragraf pertama ada 3 kata yang kita diminta untuk mencari makna atau artinya. Kemudian untuk paragraf kedua ini ada kata tantangan dan juga kata cita-cita ya. Jadi ada 5 buah kata yang harus kita cari maknanya. Di sini sudah saya tuliskan ya Adik-adik. Ya, untuk yang halaman 100 ya. Yang pertama ada kata lambang. Lambang itu artinya adalah sesuatu seperti tanda yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu. Nah, itu artinya lambang, atau bisa juga kita katakan simbol. Ya, lambang itu artinya simbol atau sesuatu seperti tanda yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu. Kemudian tunas. Tunas itu artinya adalah tumbuhan muda yang baru timbul ketiak daun. Kemudian yang ketiga ada kata akar. Akar itu artinya adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan pengisap air serta zat makanan. Selanjutnya ada kata tantangan. Tantangan itu adalah hal yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Dan yang terakhir ada kata cita-cita. Cita-cita itu artinya adalah keinginan yang selalu ada di dalam pikiran. Itu artinya adalah cita-cita. Oke, itu untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Tulislah 3 informasi mengenai lambang pramuka yang kamu peroleh pada teks di atas. Ya, informasinya setelah kita baca teks tersebut kira-kira apa ya? 3 informasi. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya Dede untuk yang nomor 2. Informasi yang pertama, lambang pramuka adalah tunas kelapa. Kemudian informasi yang kedua, tunas kelapa dilambangkan sebagai tunas bangsa Indonesia. Dan informasi yang ketiga, tunas kelapa kokoh, bisa tumbuh di mana saja, pohonnya tumbuh tinggi menjulang dan akarnya kuat, yang semua ini merupakan makna dan cita-cita dari anggota pramuka ya. Jadi semua lambang ini memiliki arti ya bagi anggota pramuka. Itu Adik-adik untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ya. Untuk ayo berlatih bahasa Indonesia berarti sudah kita bahas. Selanjutnya di sini ada muatan pelajaran matematika KD 3.11 ya, ini membahas tentang sudut. Nah, apa itu sudut ya? Jadi sudut adalah daerah yang dibatasi oleh 2 garis ya, 2 garis lurus ya, ini 2 garis lurus yang berpotongan di 1 titik. Misalnya ini ada 2 garis ya berpotongan. Nah, ini 2 garis lurus berpotongan di 1 titik. Ini juga berpotongan di 1 titik, 2 garis lurus ya. Ini namanya sudut siku-siku, ini sudut tumpul. Ini adalah ini sudut lancip, ini sudut tumpul ya, ini sudut siku-siku. Ini contoh sudut. Kemudian kalau di sini lah, ini adalah contoh yang bukan sudut ya. Jadi ini satunya garis lurus, satunya bukan garis lurus, maka bukan dinamakan sudut walaupun bertemu. Nah, ini juga sama ya, walaupun bertemu tapi karena satunya bukan garis lurus, bukan dinamakan garis sudut. Kemudian yang ini walaupun 2 garis lurus tapi tidak berpotongan atau tidak bertemu di 1 titik, maka tidak disebut dengan sudut. Nah, ini untuk sudut sendiri itu ada yang dinamakan kaki sudut dan ada yang dinamakan titik sudut. Nah, ini bagian ini namanya adalah sudutnya. Kaki sudut, nah ini ada sudut ABC ya. Kaki sudutnya itu adalah yang BA atau AB ya, boleh dibolak-balik. Kemudian kaki sudut yang kedua adalah BC atau CB, ini boleh dibolak-balik ya. Kemudian titik sudutnya adalah titik B. Nah, titik B ini dinamakan titik sudut. Nah, itu Adik-adik penjelasannya lah. Sekarang kita ke ayo berlatih. Nah, sesuai penjelasan tadi ya, kita lihat sekarang nomor 1. Berilah tanda centang untuk gambar yang merupakan sudut dan tanda silang untuk gambar yang bukan sudut. Gambarlah juga daerah sudutnya untuk setiap gambar yang merupakan sudut. Oke. Ini yang A, ini merupakan sudut ya, daerah sudutnya. Nah, saya tambahkan, ternyata ditanyakan juga. Ini daerah sudutnya. Kemudian sekalian yang D ya,
daerah sudutnya, kemudian yang E. Ya. Jadi yang merupakan sudut adalah yang A, ya. Kemudian B itu bukan sudut ya, karena dua-duanya garis lengkung, bukan garis lurus. Kemudian yang C, dua-duanya garis lurus tapi tidak bertemu di satu titik, maka dia juga bukan sudut. Sedangkan yang D itu sudut, ya. Nah, kemudian yang E juga merupakan sudut, ya. Kemudian daerah sudutnya itu sudah saya gambarkan ya adik-adik. Yang dinamakan daerah sudutnya berarti yang ini juga daerah sudutnya. Kemudian untuk yang nomor 2, kita diminta melengkapi tabel sesuai gambar berikut. Nah, ini contohnya, ini adalah sudut KLM. Ya, sudut KLM. Ini nanti kita diminta selain menyebutkan nama sudut, titik sudutnya dan kaki sudutnya. Oke ya. Ini sudut KLM. Berarti titik sudutnya adalah L ya. Kaki sudutnya KL dan LM, atau bisa dibolak-balik ya. KL boleh, LK boleh ya. Yang penting jangan KM. Nah, ini karena tidak nyambung ya. Kemudian yang kedua, ya, ini ada sudut PQR. Titik sudutnya adalah Q ya. Kemudian kaki sudutnya QR dan QP. Kemudian yang ketiga ini ada sudut HJI ya, atau IJH, boleh dibolak-balik. Kemudian kaki sudutnya ada JH dan JI ya, titik sudutnya J. Kemudian yang keempat ada sudut XYZ ya, titik sudutnya Y, kaki sudutnya XY dan ZY atau YZ. Itu ya adik-adik lah, ini sudah saya tuliskan ya. Saya isikan di sini karena pertanyaannya ada di sini. Nah, ini yang pertama ya. Nama sudut KLM, titik sudutnya L, kaki sudutnya ada garis KL dan LM. Kemudian nama sudut PQR, titik sudutnya Q, kaki sudutnya ada PQ dan QR. Yang ketiga dari sudut HJI, titik sudutnya J, kaki sudutnya ada garis IJ dan JH. Yang keempat ada sudut XYZ, titik sudutnya Y, kaki sudutnya ada garis XY dan YZ. Oke ya, ini adik-adik sekalian sudah kita bahas untuk pendamping pembelajaran 1. Oke, untuk pendamping pembelajaran 2 nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.